Dari lantai 4 Jalan Gajah Mada 84-86 Semarang, 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Ini masih menemani Anda kembali ya di program High Friend dan ini sampai di ingatan baik sudah tergabung melalui aplikasi Zoom sama sapa dulu Bang Alphonse Supit Lego, panjangnya gitu ya. Panggilnya apa nih Bang? Bang Al aja, Bu. Alphonse. Iya, Al. Oh Bang Al, oke deh. Baik, terima kasih Bang sebelumnya sudah sediakan waktu ya buat bisa berbagi ingatan baik tentang kasih Tuhan dalam hidup kita pastinya ya. Dan Somli untuk Anda yang mau berbagi juga boleh banget ya. Nanti next kita akan apa namanya pasti akan diberikan listnya. Oke, baik. Bang Alphonse mungkin mau berbagi apa nih di kesempatan kali ini? Perubahan hidup apa, kebaikan Tuhan seperti apa yang menuntun Bang Alfon pada jalan-jalan dan rencananya, ya. Mungkin boleh diceritakan awalnya seperti apa, kondisinya seperti apa, kemudian bagaimana mengubah pandangan dari awalnya seperti ini, kemudian baru ngerti, oh ternyata tujuannya begini. Silakan Bang, boleh ceritain awalnya nih. Panjangan nggak apa-apa sampai 9.30, 10.30. Ya, ya, Silakan Bang. ya, selamat pagi, Good News FM. Terima kasih buat Kita panggilnya Good News Family ini Bang. Good News apa, Bu? Good News Family. Oh, Good News Family, siap. Yes. Mm-mm. Selamat pagi, Good News Family. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya pada pagi hari ini. Ya, semoga kesaksian yang saya sampaikan Hmm. semuanya dapat menjadi berkat buat banyak orang. Ya, Amin. nama saya Alfonso Petrego. Goodness of God, kebaikan Tuhan. Iya. Itu banyak banget sih yang saya alamin dalam kehidupan saya. Ya, saya sampai hari ini tahun ke-24 saya clean up, bersih daripada penyalahgunaan narkotika. Mhm. Ini 18 tahun saya terikat dengan dunia adiksi. Mhm. Saya salah satu pecandu yang ada di bangsa ini, tetapi saya tidak mau melihat ke belakang, tetapi saya mau melihat ke depan, karena saya percaya ada rencana Tuhan yang dahsyat, rencana Tuhan yang hebat buat kehidupan saya. Mhm. Dan awal mulanya saya bisa terjerumus dengan bahaya penyalahgunaan narkotika. Awal mulanya setelah papa saya pensiun dari Riau, tepatnya di Kota Dumai, kami sekeluarga hijrah ke Jakarta. Dan itu Mhm. awal mulanya saya mulai mengenal apa itu dunia adiksi. Mhm. Teman-teman saya di mana saya tinggal waktu itu bisa dikatakan 80% adalah penyalahguna narkotika di Jakarta. Jadi itu artinya kalau saya mau diterima dengan komunitas mereka, saya harus ikuti gaya hidup mereka, itu pakai narkotika. Dan kelas 5 SD, saya sudah mulai terjerumus dengan uh, jenis nafsa, dimulai dari rokok, dan lain sebagainya. Dan kelas 2 SMP, ayah saya meninggal, papa saya meninggal, kehidupan saya bukan semakin baik, tetapi kehidupan saya semakin hancur. Karena yang di dalam rumah yang saya takutin hanya papa aja. Jadi itu artinya yang tadi saya hanya player atau pemain, saya beralih menjadi dealer atau penjual. Mhm. Dan akhirnya di satu fase, di satu titik saya mulai capek dengan kehidupan saya yang tidak jelas. Karena Mhm. jujur aja, mimpi saya waktu itu adalah menjadi pemain basket nasional. Atlet ya. Tetapi atlet, iya betul Bu. Tetapi impian saya dikalahkan dengan narkotika. Memang saya ada di lapangan basket, tetapi fokus saya udah nggak main basket lagi. Tetapi di lapangan basket tersebut saya menjadi drug user atau pengguna naksa suntik. Jadi itu artinya di komplek di mana saya tinggal, lapangan basket, lapangan skateboard. Karena waktu zaman zaman saya masih remaja, olahraga yang sangat digandrungi oleh anak-anak muda adalah kalau nggak basket, skateboard. Mhm. Tapi tempat itu diubah, bukan
yang main basket harus lapangan basket harusnya diperuntukkan untuk main basket, rem untuk main skateboard biasanya diperuntukkan untuk anak-anak skate, tapi tempat tersebut, spot tersebut digunakan untuk menggunakan nafsa. Nah, akhirnya 18 tahun saya terikat dengan dunia adiksi, dan itu bukan satu hal yang mudah untuk melepaskan keterikatan tersebut. Dan akhirnya di satu titik saya mengalami high to the bottom, mentok ke atas, mentok ke bawah, mentok ke kiri, mentok ke kanan, mentok, dan akhirnya saya mengakui segala sesuatunya kepada mama saya, dan akhirnya dengan gerak cepat mama saya untuk membawa saya ke salah satu pusat rehabilitasi di daerah Sentul Bogor, dan akhirnya saya dititipkan di sana hampir 2 tahun. Mhm. Dan di tempat Di itu mana, saya Bang? ya Bu, Di mana dititipinnya di di, rehabnya? di Sentul Bogor, Oke. daerah Sentul ya. Saya dititipin di sana selama 2 tahun, dan akhirnya di situ saya mulai mengenal apa itu arti recovery atau pemulihan. Mhm. Dan akhirnya ada satu jargon statement mengatakan di tempat tersebut, menyatakan bahwa only God can cure junkie. Di situ saya menangis ya. Dalam Mhm. artian ya, selama ini saya tidak mengenal siapa itu Tuhan. Tetapi dengan statement tersebut saya mau mengubah jalan hidup saya untuk mengenal siapa sih Tuhan tersebut, Mhm. yang menerima, bukan hanya menerima, tetapi mengubahkan seorang sampah. Dan akhirnya di situ saya mulai memberikan waktu saya untuk melakukan apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan dalam kehidupan saya. Dan akhirnya 2 tahun saya bisa ikutin program rehabilitasi, dan akhirnya saya ikut program pasca rehab. Saya masuk ke salah satu tempat karakter building, namanya Youth with Mission. Di situ Mhm. saya selama 3 bulan di karantina, 3 bulan saya diutus ke pedesaan, dan ternyata apa yang menjadi ekspektasi saya, menjadi harapan saya, ternyata ikut Tuhan tuh ternyata gampang menurut saya. Ternyata ikut Tuhan ada hal-hal baru yang membuat saya nggak nyaman, dan di Mhm. saat itu saya tetap konsisten menjalani program recovery saya, karena pemulihan itu bagi saya adalah seumur hidup. Dan Mhm. akhirnya ya, dengan sekolah tersebut saya mengalami Tuhan lebih dalam lagi. Jadi itu artinya banyak hal yang saya dapatkan berjalan bersama Tuhan. Mungkin selama ini saya tidak mengenal Tuhan secara pribadi, tetapi dengan saya dititipkan dari satu rehabilitasi ke tempat rehabilitasi yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, saya mulai banyak belajar, saya mulai Mhm. dibukakan hal. Jadi itu artinya ya, saya mulai didewasakan untuk lebih Mhm. mengenal Tuhan. Ya mungkin itu saja sih singkat cerita dari pengalaman hidup saya. Ya, oke. Tapi waktu pertama kali abang ke apa namanya adiksi itu tuh karena temen atau memang penasaran atau gimana? Tapi sempat sempat diceritain kan, yang ditakutin di rumah cuman papa ya. Tapi karena Iya seperti betul. papa, kemudian kayak nggak ada yang ditakutin, nggak ada yang di apa sih istilahnya figur bukan ya bang? Atau apa? Awalnya kena Ya, itu karena apa? karena saya kehilangan figur seorang ayah ya. Karena yang tadi saya sampaikan di awal, yang saya takutin di rumah hanya papa saja. Dan tadi saya juga sudah singgung kenapa saya menjadi seorang adiktif, itu karena faktor utamanya adalah faktor lingkungan. Kalau Oke, saya mau dengan komunitas mereka, saya harus ikuti lifestyle atau gaya hidup mereka, itu pakai narkoba. Itu sih. ya. Oke, ya, ya, ya. Baik. Nah, awalnya memandang memandang diri sendiri kayak yang merasa tidak berguna gitu, atau seperti apa yang tadi Abang bilang ya? Apakah semua adiksi akan merasa seperti itu, Bang?
Ya, karena saya mengalami satu fase di mana saya mengalami tadi saya katakan high to the bottom. Dalam artian saya mentok, mau ngapa-ngapain kayaknya sulit untuk move on, untuk bangkit. Tapi Ya. saya melihat dari sudut pandangnya Tuhan, Mhm, ternyata mungkin manusia boleh memandang saya mata, atau mungkin mhm, manusia boleh menganggap saya sampah. mhm, Tapi yang saya percaya bahwa Tuhan menerima saya apa adanya, ada apanya. Jadi Tuhan ini, ya, asalkan saya mau hidup terus mhm, melakukan apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan. Di dalam kehidupan saya, apa yang menjadi mindset atau pola pikir saya, semua Tuhan ubahkan. Itu sih, Bu. mhm. Oke. Ya, jadi awalnya Mas, kamu pikir berpikir saya ini orang yang pribadi yang tidak berguna. mm-mm, Ya, sudah stop gitu ya istilahnya, kayak kayak nggak akan ada lagi kehidupan yang seperti sekarang Bang Alfon apa nikmati gitu ya, nggak kepikir ya kehidupan yang semacam ini dulu sempat kepikir akan seperti ini nggak? tidak pernah sama sekali. Itu dia. Mungkin itu yang bisa diceritain Bang. Jadi apa namanya perubahan hidup yang kemudian Bang Alfon rasakan hingga dari adiksi kemudian bisa menjadi orang yang memiliki compassion yang cukup tinggi, satu belas kasih dan kasih seperti itu. Mungkin bisa disampaikan karena apa dan alasan apa menerima panggilan yang saat ini Bang Alfon mungkin jalani. Ya, karena tadi di awal saya bilang, ya perjalanan saya untuk hidup di dalam dunia adiksi, Hmm. menurut saya secara pribadi cukup panjang ya. Hmm. 18 tahun saya harus terikat dengan Delapan, adik saya, ya, 8 tahun. 18 tahun. 18. 8, iya, Oke, 18 tahun. cukup panjang. 18 tahun dan itu semua dampaknya kalau sesuai dengan modul yang saya dapat, yang diserang adalah SSP, Hmm. sistem saraf pusat. Jadi segala sesuatu yang saya lakukan, apa yang saya pikirkan, eh, itu nggak ada tujuan apa-apa. Hmm. Memang benar, secara wujud otak saya tidak bisa diubah, tetapi secara fungsional, secara berpikir, itu yang harus diubah. Dan saya percaya itu, kalau bukan Tuhan yang bekerja, itu nggak mungkin. Dan Hmm. dimulai saat itulah yang tadinya saya kalau diajak ngomong nggak nyambung, bahkan saya harus ngomong sendirian dan lain sebagainya, karena saya juga mengalami bipolar, dual diagnosis dan lain sebagainya. Tetapi ya pada hari ini saya bisa berbicara, bisa berkomunikasi dengan baik, itu bukan karena saya yang mengubah kehidupan saya, tetapi ada pribadi yang mengubahkan kehidupan saya, yaitu Tuhan. Ya, oke. Ya, karena apa yang Tuhan lakukan yang mengubah mengubah apa namanya kehidupan Bang Alphonse ya. Terus Iya, memutuskan untuk melayani yang sekarang ini dijalani apa nih aktivitasnya Bang Alphonse? aku saat ini ya kemarin di Jakarta sempat dipercayakan untuk memegang satu rehabilitasi dan saya sudah mengwisuda atau menterminasi atau menyelesaikan anak-anak yang Tuhan percayakan untuk saya dampingi, itu kurang lebih ada 800 yang sudah selesai dari tempat saya. Mhm, Dan saya saat ini saya tetap ada di panggilan saya karena setiap setiap orang punya mimbarnya masing-masing dan inilah mimbar saya untuk mendampingi para pecandu untuk mereka memiliki effort, struggle dan mereka konsisten menjalani pemulihan yang ada sampai garis akhir. mhm. Oke, ya ya ya. Baik, em, compassion atau belas kasih itu muncul perubahan setelah Bang Alphonse selesai persis proses apa rehab itu selama 2 tahun atau ada waktu lagi untuk memantapkan aktivitas Bang Dan itu Alphonse? yang saya alamin waktu itu awal mulai tahun 2004 ya. Mm-mm. Saya padahal udah clean up, clean time, bersih dari narkotika kurang lebih 4 tahun.
Mhm. Tetapi ada hal yang kembali lagi, terkadang ekspektasi kita tidak sesuai dengan harapan yang kita harapkan. Mhm. Padahal udah 4 tahun saya clean up, dan waktu itu saya sedang bekerja di salah satu perusahaan di Jawa Tengah, Mhm. dan tiba-tiba badan saya ngedrop. Mhm. Saya mengalami wasting syndrome, berat badan waktu itu sampai ke titik 27 kilogram. Dan saya nggak tahu kenapa Mhm. ya, Mhm. kok berat badan saya turun secara drastis. Dan Mhm. akhirnya di situ saya lagi meeting sama eh, leader saya, dan akhirnya tiba-tiba saya pingsan, tidak sadarkan diri, dan saya dibawa ke salah satu rumah sakit di wilayah Jawa Tengah di Semarang. Dan akhirnya singkat cerita saya mengalami koma selama 3 bulan. Saya Oke. tidak sadar apa, Mhm. saya kena toksioplasma di bagian otak saya, bahkan Mhm. pernapasan pun harus memakai alat bantu dan lain sebagainya. Mhm. Yang saya bisa lakukan waktu itu hanya menangis, karena saya tidak sadar sama sekali. Iya. Dan di waktu itu Tuhan mempertemukan kepada saya, kepada kakak saya. Waktu Mhm. itu kakak saya datang ke rumah sakit tersebut untuk melihat kondisi saya, dan Mhm. tidak percaya dengan diagnosis dokter waktu itu. Saya di rumah sakit tersebut dinyatakan hepatitis, TB paru, IO, dan lain sebagainya. Dan akhirnya singkat cerita, kakak saya minta bawa rekam medis yang ada di rumah sakit tersebut untuk dibawa ke Jakarta. Mhm. Karena kebetulan salah satu om saya adalah Ketua Ikatan Dokter Indonesia yang menangani penyakit resiko, Mhm. yang berdiri di salah satu rumah sakit di Jakarta Pusat. Iya. Dan akhirnya kakak saya langsung menghadap om saya, tanpa banyak bicara, om saya bilang, Alphonse segera dibawa ke Jakarta. Mhm. Dan tahun 2004 saya langsung dibawa ke Jakarta, saya Mhm. langsung dibawa untuk melakukan tes VCT, Mhm. voluntary consent testing. Dan yang saya dapatkan di situ, saya dinyatakan reaktif positif Mhm. penyakit internis atau penyakit dalam. Tapi ya itu tahun 2004, tetapi berkat cinta kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya, ini tahun ke-20, saya Mhm. sudah memiliki istri dan anak, dan istri dan anak saya non reaktif, tidak Puji terkena Tuhan. penyakit yang dapatkan. Kalau bukan Tuhan yang bekerja, itu tidak mungkin. Iya, iya. Ini amazed banget loh Bang. Secara kan 3 bulan itu tidak sadar koma kan ya. tiga Iya, bulan betul. koma, terus dibawa ke Jakarta dan saat ini kita lihat kan Solia, kalau Anda bersama kami di Facebook, Bang Alphonse itu nggak ada tanda-tanda lagi eh, orang sakit atau pernah sakit, tapi dikaruniai buah hati 3. Paling gede usia berapa nih Bang? Usia nanti bulan Mei 11 tahun. Wah, keren. Luar biasa langsung 3. Jadi ketemu istri di tahun berapa nih Bang? Setelah sembuh Tahun dari 2010, tahun 2010 waktu itu istri saya sedang kuliah di Kalimantan Barat untuk mengambil prodi teologi ya. Mm-mm. Dan di saat itulah istri saya mulai belajar tentang adiksi dan penyakit penyerta lainnya. Dan Mm. akhirnya istri saya mau menerima saya ya seperti apa adanya, Tuhan menerima saya. Ya, puji. Dan istri saya, menurut saya itu adalah tiang doa buat saya, alarm buat saya di saat saya mau menyimpang ke kanan dan kiri, ada istri saya yang ada di belakang yang terus memberikan motivasi dan doa. Ya, itu benar-benar penolong yang mengcover ya Bang. Tuhan Betul itu sekali. tidak pernah salah memberikan penolong buat Bang Alphonse. Oke, dan setelah itu menjalani aktivitas seperti saat ini, begitu sembuh atau setelah ketemu dengan istri nih Bang? Ya kami setelah
menikah itu tahun 2012, 2011 maaf. Mm, Uh, saya memantapkan langkah saya dan memberitahukan kepada istri saya kalau kamu mau uh, sama-sama kita melayani. Saya nego sama dia sih, mm, maksudnya kalau kamu mau menerima saya apa adanya, nggak tahu kenapa passion saya, panggilan saya, calling saya itu mm. tetap jiwa-jiwa yang di luar sana yang nggak tahu mau ngapain, ya saya harus dampingin mereka untuk mereka bisa mengalami Tuhan apapun suku dan agama dan kepercayaan yang mereka miliki. Tetapi saya percaya sebagai anak bangsa kita Iya, harus peduli dengan keadaan bangsa, iya, karena benar. saya melihat angka yang dari tahun ke tahun angkanya bukan turun tetapi sangat naik secara signifikan. Itu artinya ya sebagai anak bangsa kita harus peduli dengan keadaan bangsa, dengan apa, yang bisa kita miliki untuk mendampingi mereka. Oke, itu Iya. sih. Dan negosiasinya, pemenangnya adalah Bang Alphonse. Dan Ya, ternyata di approve ya. negosiasi dia itu disetujui sama istri, dan kami sampai saat ini tetap konsisten menjalani kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami berdua. Itu aja sih. Tuhan, iya ya, emang berangkat dari keprihatinan ya. Mungkin Bang Alfon juga berpikir bahwa tidak sangat enak ada dalam posisi seperti itu ya, Bang. Betul, sangat tidak enak. Saya harus meninggalkan comfort zone saya, zona nyaman saya, yang harusnya saya punya skill atau talent di bidang lain, tetapi saya harus melepaskan jubah saya, Mhm. melepaskan hobi saya dan lain sebagainya. Karena saya melihat dari sudut pandang saya bahwa Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan saya. Iya, Dan saya mau membalas kebaikan Tuhan dengan apa yang telah Tuhan buat buat hidup saya. iya, puji Tuhan. Itu sih. Jadi, mm-mm. Artinya kenapa Bang Alfon mau mendampingi anak-anak itu karena Bang Alfon sendiri pernah ngalamin ada di posisi mereka ya, iya kan? Ya, Di saya posisi, harus saya orangnya open status sih, Bu. Nggak pernah menutupi dan lain ya. sebagainya. Karena saya melihat di satu sisi di saat saya melakukan bagian saya yang tidak enak menurut saya, Mhm. tetapi di saat itulah keluarga saya diacak-acak, dalam artian abang saya harus meninggal di dalam lapas karena keterikatan dengan narkotika juga. Mhm. Sudah 3 kali masuk lapas dan lain sebagainya. Keponakan saya harus saya gendong dari tempat clubbing karena dia bilang saya mau mengembuskan nafas terakhir saya di pangkuan Om Alfon seperti itu. Dan ada sepupu saya juga harus terlibat dengan uh, narkotika juga dan harus menjalani di dalam lapas. Jadi itu artinya ya banyak hal yang saya dibukakan oleh Tuhan kalau saya memang harus fokus kepada panggilan saya. Secara manusia mungkin saya tidak terima dengan keluarga, keponakan, bahkan sepupu saya harus mengalami hal di mana di saat itu saya sudah menjalani recovery, menjalani treatment, tetapi justru saya mengalami hal yang tidak enak. Justru di saat saya sudah ada di tracknya Tuhan, Iya, justru keluarga saya yang diacak-acak. Tetapi iya, ya karena saya punya dasar yang kuat dan punya pendamping, dan tadi Ibu katakan ada seorang penolong yang setia mendoakan saya, memberikan motivasi. Jadi itu artinya ya saya tetap berjalan di jalur utama Tuhan untuk apapun resiko yang harus saya hadapi, tetapi saya percaya ada tangan Tuhan yang tidak pernah melepaskan tangan saya. iya. Wow, aduh, sampai breathless nih ya. Jadi ternyata ketika melakukan sesuatu di rencana Tuhan dalam kehendak Tuhan itu nggak tiba-tiba mulus semuanya berjalan seperti yang kita bayangkan ya. Ada hal-hal yang mengguncang dalam tanda kutip
ego kita ya, atau istilahnya kita sudah baik tetapi ternyata keluarganya dibuat seperti itu kan mengguncang diri ya, apa keyakinan kita gitu ya. Buat apa? Kita kan mungkin ada pertanyaan, buat apa saya sebaik ini kalau keluarga saya seperti ini kan. Selalu ada pertanyaan begitu ya, Bang. Tapi puji Iya, Tuhan, keteguhan iman Bang Alfon dalam panggilan Tuhan, dalam passion yang Tuhan taruh, visi itu tetap dijalankan dengan baik, misinya juga tetap dijalankan sesuai jalur. Jadi itu tidak mengguncang keteguhan iman dan juga mungkin emang bikin hancur sih ya Bang pasti ya. Pada saat mendengar bahkan melihat keponakan, sepupu, abang gitu kan. Pasti kan mengguncang dan menghancurkan lah ya. Waktu itu yang dirasain Bang Alfon apa nih? Kemudian tetap memutuskan untuk tetap gitu ya. sebenarnya saya sempat nego sih Bu sama Tuhan. Boleh Hmm. nggak Tuhan saya ngeres setahun aja atau 2 tahun aja? Mhm. Karena ya yang tadi Ibu katakan, keadaan saya lagi digoncang nih, nggak enak banget digoncang. Tetapi ya saya harus flashback ke belakang, saya harus tahu diri. Saya adalah, saya bukan produk gagal, tetapi saya produk spesialnya Tuhan. Ya, saya tidak melihat dan Tuhan tidak tertarik dengan masa lalu saya, tetapi Tuhan tertarik dengan perubahan yang saya lakukan. Jadi itu artinya apapun tantangan rintangan yang saya alami, Tuhan katakan jalan terus, jangan pernah berhenti. Mhm. Yaitu sih, itu yang membuat saya sampai hari ini apapun rintangan tantangan yang saya alami dalam kehidupan saya, dalam keluarga saya tetap akan jalan terus sampai garis akhir. Amin, amin. Wow, ini termasuk satu apa namanya komitmen atau nasar yang emang Bang Alfon sudah putuskan ketika Tuhan sudah pulihkan ya. Sekali Ya, lagi ingatan mengikut baik. Tuhan Mm, itu, mm, mengikut Tuhan itu kalau takut jangan berani-berani, kalau berani jangan takut-takut. Jadi itu artinya, betul, iya, betul Bang. Setuju banget. Iya, iya. Boleh diulang Bang? ya statement yang saya dapatkan adalah kalau ikut Tuhan itu kalau takut jangan berani-berani, kalau berani jangan takut-takut. Tuh, iya kan? Keren loh dibalik tapi tetap maknanya tuh kuat banget. Kalau takut jangan berani-berani, kalau berani jangan takut-takut. Betul, betul. Emang harus apa namanya pantang menyerah, pantang mundur ya. Harus maju terus gitu ya. Don't Maju, give up. don't give up. Ya, nggak ada acara mundur ya. Kalau mobil mungkin ya mundur dikit buat maju yang lebih kencang gitu ya. Tapi kita kayak mesti maju terus, melangkah terus ya. Dan sekarang ini yang semakin menguatkan dan meneguhkan Bang Alfon ada dalam panggilannya apa Bang? Dianugerahi 3 buah hati atau ada lain? Saya revisi anak saya satu, bukan tiga. 3. Aduh Bang, maafkan. Kenapa saya tadi dengarnya tiga? Satu ya. Satu. Satu dan Mei baru 11 tahun. Apa sih ini yang didengerin 11 nih? tahun. 11 tahun. Tahun ini Hah? 11 tahun. Anak 11 saya, tahun. Mm-mm. ya, Cewek cowok. anak cowok. Anak saya satu, istri saya satu juga. Kenapa saya ingatnya 3? Saya pikir kenapa langsung ngegas gitu ya. Walaupun begitu temu. Iya. Oh, Satu. 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 Dan 11 tahun cowok ya. Ya, ya. Iya. Oke. Ah, silakan. Revisinya diterima, Bang. Apa, Yang Bu? revisinya sudah saya terima. Pertanyaan saya tadi adalah yang semakin meneguhkan Bang Alfon, apa namanya, untuk ada di jalur ini. Tetap melayani Tuhan dengan passion yang Tuhan titipkan, dengan visi yang Tuhan titipkan. Berangkat dari keprihatinan segala macam, eh, apa yang semakin meneguhkan panggilan? Ya, salah satu yang saya dapatkan di mana saya bisa berubah melalui satu pusat rehabilitasi.
setiap tahun itu terminologi jargonnya berubah-ubah. Kalau era tahun 90-an itu ada namanya junkie helping junkie, Mhm. pecandu menolong pecandu. Mhm. Tetapi era tahun 2000 dengan treatment metode 12 langkah narkotika anonimus, di situ dikatakan one addict helping another, satu pecandu menolong yang lainnya. Mhm. Dan metode yang lain di therapeutic community di situ ada dikatakan man helping man to help himself. Kita menolong diri kita sendiri untuk menolong orang lain. Jadi itu Mhm. artinya yang harus saya garis bawahi dan saya temukan adalah yang tidak hilang dari teknologi jargon dari tahun ke tahun dan apapun Mhm. metode treatment yang ada di bangsa ini, Mhm. yang tidak dihilang adalah helping, menolong. Ya. Ya, itu yang membuat saya sampai hari ini, Ya. kalau saya sudah ditolong Tuhan, Tuhan mempercayakan saya untuk menolong orang lain. Yes. Ya, benar. Karena kemauan dan kesanggupan itu juga datangnya dari Tuhan ya, Bang. Iya betul, betul Bu, sangat setuju. Kemampuan dan ketanggupan yang muncul itu juga datangnya dari Tuhan. Wow, Iya, oke, baik. Em, tadi sudah, jadi kalau boleh flashback nih, awal Bang Alphonse dulu memandang kehidupan seperti apa, kemudian perubahan yang merubah pandangan Bang Alphonse tentang hidup ini apa? ya saya dari 12 bersaudara dan Mhm. saya adalah anak bungsu laki-laki dan Mhm. bisa diartikulasikan seorang anak bungsu pasti manja dan lain sebagainya pasti dituruti oleh orang tua. Mhm. Namun satu hal yang saya dapatkan mungkin secara materi di waktu waktu ayah saya bekerja, mungkin apa yang saya butuhkan dalam kehidupan saya semua tercukupi. Mhm. Tetapi yang saya tidak dapatkan dari seorang ayah adalah dia tidak punya waktu buat anak-anak. Mhm. Tapi saya tidak mau pembelaan diri karena Mhm. saya tahu dan saya harus tahu bahwa ayah saya nggak punya waktu buat anak-anaknya. Itu ada tujuannya Mhm. supaya dia bertanggung jawab sebagai imam, sebagai ayah Mhm. untuk memberi makan kepada 12 anaknya dan satu istrinya. Jadi itu artinya saya tidak mau uh, berasumsi tentang uh, ayah saya seorang papa, karena bagi saya papa saya adalah orang yang terhebat dalam kehidupan saya dan mama saya juga orang yang sangat peduli dan terlibat dalam pemulihan kehidupan saya. Jadi itu artinya yang awal mulanya saya tidak terima dengan figur seorang papa karena di era tahun 80-an, karena kan saya remaja di era tahun 80-an ya Bu ya. Jadi itu artinya semua segala sesuatunya harus diatur, nonton TV jam sekian, belajar jam sekian. Jadi saya ngerasa pressure-nya, tekanan di rumah itu sangat kuat banget. Kok gini, kok main harus dibatasin, ada jam mandi sore dan lain sebagainya, makan pun harus sama-sama dan lain sebagainya. Jadi itu artinya banyak hal yang saya dapatkan dan temukan, dan setelah saya sekolah eh, pembentukan karakter dan saya melanjutkan sekolah yang lainnya, di situ saya mulai banyak dibukakan banyak hal. Jadi itu artinya saya mau menerima Mhm. keluarga saya seperti Tuhan menerima hidup saya. Jadi itu artinya kalau kalau misalnya saya selama ini menyalahkan figur ayah, figur papa, di saat saya mulai mengalami Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, di situ paradigma saya, mindset saya diubahkan. Jadi itu artinya bagaimanapun juga saat ini saya juga seorang ayah, jadi itu artinya kalau saya beranggapan yang tidak baik kepada ayah, nanti anak saya pun akan memperlakukan hal itu kepada saya. Mhm. Jadi itu artinya mulai saat ini saya bertobat dan saya mau
mau Ya, tetap ada di tracknya Tuhan. Ya, kalau misalnya segala sesuatu yang saya alami mungkin di luar usia saya, mungkin segala sesuatu yang saya dapatkan di luar dari kekuatan dan kemampuan saya. Saat ini, di saat saya punya masalah, saya tidak mau lagi lari dari Tuhan, tetapi saya mau pepet Tuhan, saya mau mencari perkenanan Tuhan supaya ya. jawaban itu yang saya dapatkan hanya dari Tuhan, bukan dari orang lain. Bukan orang lain itu tidak saya butuhkan, tetapi uh, hubungan kita dengan Tuhan itu yang membuat kita semakin mengerti arti kehidupan. Itu yang saya dapatkan. Iya, keren banget. Betul Bang. Bukannya kita nggak butuh orang lain, tetapi eh, bisa jadi keliru kalau kita nggak mendengar dari sang sumber hikmat ya, yang Ya. bisa Sampai mentransfer hari ini pun, itu. mohon maaf saya potong Bu. Sampai Gimana? hari ini, ya sampai hari ini pun saya harus butuhkan, uh, harus punya mentor, harus punya kakak Yes. rohani, bahkan harus punya bapak rohani dalam kehidupan saya. Jadi itu Mm-mm. artinya selain saya juga uh, butuh Tuhan, tetapi Ya, saya juga harus akui, saya juga harus butuh manusia. Tetapi yang yes, paling penting adalah hubungan komunikasi kita secara intens dengan Sang Pencipta. Itu sih ya, yang betul. menggaris bawah. Jadi tetap butuh support system ya Bang. Support system Betul, terpenting buat Abang. Pasti nolongnya. Nomor satu ya Bang. Support sistemnya mungkin belum disebutin, Bang. Tadi sudah disebutin ya mentor pasti butuh siapapun yang dituakan ya, Bang, yang betul. didengarkan. Support system terpenting buat Abang, Alphonse. Support system yang saya harapkan, ya tadi saya sudah sampaikan, saya harus butuh mentor juga. Mentor itu bisa berbicara di saat saya sekolah, kuliah, dan lain sebagainya. Ya. Yang menjadi pembimbing saya di kampus dan lain sebagainya, itu harus saya jadikan mentor. Dan Mhm. support system yang saya paling paling butuhkan adalah keluarga. Ya. Mungkin selama ini saya dianggap keluarga saya adalah troublemaker, pembuat masalah. Mhm. Tapi udah belasan tahun terakhir Tuhan ubahkan. Yang tadi saya troublemaker, tetapi saat ini saya dijadikan history maker, pembuat sejarah di keluarga. Jadi itu artinya kalau nggak ada Alfon di momen-momen penting dalam hubungan keluarga itu kayak nggak afdol. Yang tadi saya tadi serukan, saya sangat dibutuhkan oleh kakak-kakak saya dan abang-abang saya. Itu ada support system yang paling kuat yang saya dapatkan sampai hari ini. Ya, ya. Itu perubahan hidup itu nggak cuman kita seorang yang ngerasain ternyata. Dari keluarga pun iya. Yang dulunya mungkin, aduh, nggak usah ada si Alphonse. Sekarang ini kalau ada momen-momen tertentu harus ada Alphonse. Ini jadi inget cerita Bang Indra juga, Bang Indra Simorang juga gitu. Ya, Awalnya, jangan, saya jangan, juga jangan. Iya, janganlah ada dia gitu ya. Malesin. Terus habis itu kalau ada acara harus ada dia. Yang suruh doa dia pun. siap juga. Iya, mungkin Bang Iya, Alvan juga. betul. By the way, Bang Alvan juga dari mana nih asalnya? Aku kalau suku dari orang tua saya suku Manado. Manado ya. Tapi besar Iya. di Jakarta ya Bang. Lahirnya di Riau tapi besar di Jakarta. Mhm. Kalau Oke. istri saya Batak. Mm-mm. Jadi Batak, Batman, Bu, Batak Manado. Ini superhero buat si buah hati nih Batman. Batak Manado. Iya, baik Bang Alvan, thank you Bang Alvan mungkin bisa berikan pesan semangat closing statement buat kita semua Good News Family yang bersama-sama dengan kita. Saya percaya ada juga ngalamin hal-hal serupa, struggle-nya ya. Kita bilang bukan case-nya tetapi struggle-nya serupa tapi nggak sama. Tapi yang penting adalah prinsipnya. Silakan Bang. Ya, saya berbicara karena saya anak Indonesia, Hmm. untuk khususnya buat sahabat-sahabat family yang masih terikat dengan drugs atau narkotika. Jangan pernah berpikir saat ini apa yang bangsa Indonesia sudah buat untuk saya sebagai pecandu. Tetapi Hmm. mulailah kita belajar bahwa
apa yang Pecadu Indonesia sudah buat untuk Indonesia. Jadi itu Hmm. artinya sebagai anak bangsa, sebagai anak Indonesia, ayo mulai kita peduli dengan keadaan bangsa kita. Dengan hal yang paling kecil, mungkin dengan senyuman, dengan tegur sapa, bagaimana feelingmu hari ini, bagaimana kesehatanmu hari ini, apakah sudah mencerminkan seorang anak Indonesia yang bersahabat dengan semua orang. Itu aja sih. Ya. Oh. Ya, deeply message ya. Bang Alphonse, again thank you buat waktunya ya, buat sharingnya yang sangat luar biasa menguatkan. Saya berharap misalnya dari perbincangan kita yang singkat ini dan mungkin terbatas, bersyukur untuk internet yang baik hati, tidak putus-putus. Terima kasih Bang buat waktunya. Tuhan memberkati visi dan Thank passion you. Abang di Indonesia ya, memberkati dan menolong banyak jiwa-jiwa. Finally, Kim saya Indi dan juga Bang Alphonse untuk Good News FM bisa listen you at 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Thank you Bang.